Oke, selamat malam ya teman-teman. Ini udah jam setengah 11 ya teman-teman. Nah, jadi kita langsung saja ya. Di sini kita mau coba untuk BGP nih teman-teman. Karena menurut saya OSPF udah selesai ya. Yang mana kita semalam itu sampai di multi area, terus konfigurasi OSPF. Sebenarnya belum sih. Ada yang pakai MD5 sama ini ya, multi area cuma menggunakan VPN gitu. Kemarin itu kan kita pakai virtual link ya. Nah, mungkin karena ini kan saya mau sampai ke MPLS nanti ya, saya niatnya itu. Jadi nanti itu kita bakal masukin lah ya untuk si VPN-nya itu di multi area kita nanti teman-teman. Nah, untuk sekarang kita kan BGP ya teman-teman. Nah, untuk topologinya seperti ini aja teman-teman. Kita bakal pakai BGP ya, yaitu internal aja teman-teman. Yang mana nanti ngepirnya itu ke AS yang sama nih teman-teman. Untuk yang nanti BGP-nya ada juga kok. Di sini kita akan mempiringnya menggunakan LO teman-teman. Interface loopback ya, yang mana loopback ini bridge. Nah, mungkin ini udah jalan ya. Saya juga udah upgrade nih teman-teman untuk si virtual box-nya ya. Karena ini banyak banget ngebugnya ya teman-teman kemarin itu. Apalagi ya saya yang multi OSPF tuh. Menurut saya konfigurasinya benar. Pas saya coba kok nggak masuk gitu, pingnya juga nggak bisa. Setelah saya upgrade ya, alhamdulillah ya, saya coba tadi sebelumnya nggak ada error-error sih. Mungkin kita langsung aja ya. Ini saya close dulu. Ini remind me later. Ini udah kerekam belum? Udah ya, langsung aja kita deh. Nah, di sini kita mungkin saya hapusin dulu ya konfigurasinya nih. Kita langsung masuk aja teman-teman. Ini saya bridge ya. Konfigurasinya masih sama kok dalam si Piltuara Box. Jadi di R1 saya pakai Ether 1-nya untuk nge-bridge ya, yang mana agar bisa menghubungkan laptop saya dan juga si Mikrotik OS-nya di dalam VM-nya teman-teman. Nah, untuk Ether 2 ini kita pakai sebagai BGP-nya teman-teman. Sisanya ini ya tambah-tambahan ya. Nah, juga tambah-tambahan teman-teman. Nah, ini kita ubah aja ya, soalnya sama nih nanti ke terhubung. Pisahin aja teman-teman, soalnya kalau namanya sama itu takutnya terhubung mereka, jadi tercolok ya ibarat katanya itu. Nah, di sini mungkin saya hapusin dulu ya konfig-konfigan saya, kayaknya belum dihapus nih. Nah, oke teman-teman, kayaknya sebagian aja yang saya hapus. Soalnya ini kan sudah jauh ya, jadi teman-teman harusnya sudah bisa ya untuk ininya teman-teman. Nah, di sini kita bikin bridge aja dulu teman-teman. Mungkin saya jelasin IP-nya dulu ya. Di sini saya menggunakan Ether 2, yang mana Ether 2 ini terhubung ya ke dalam router 2 nih, yang mana kita cek di sini ya. Nah, ini Ether 2 ya teman-teman. Saya pakai nama BGP di Ether 2, si router 1 juga pakainya BGP teman-teman. Jadi otomatis kan karena namanya sama ya, mereka itu jadi satu interface yang tercolok nih teman-teman, karena namanya sama ya. Ibaratnya itu interface-nya sama teman-teman. Nah, di sini kita bakal bikin LO-nya dulu teman-teman. Bridge-nya ya diubah aja. Terus karena ini sudah ada ya bekas IP-nya, jadi saya ubah aja nih teman-teman. Pindahkan ke sini ya. Nah, ini teman-teman isi aja IP-nya, ini terserah teman-teman. Kalau saya itu pakainya 1010 ya teman-teman, 1010/30. Yang mana di R2 saya pakai 1010/2, di R1 saya menggunakan 1010/1 nih teman-teman. Saya cek dulu ya. R1 saya. Nah, ini ya 1010/1 teman-teman. Ini ada kliennya, nantinya kita pakai nanti teman-teman. Nah, kita bikinkan lagi untuk LO-nya teman-teman. Ya udah juga, kita isikan aja IP-nya ya. Di sini udah ada nih. Nah, sekarang udah selesai ya teman-teman untuk ininya nih. Nah, untuk ini kan teman-teman nggak bisa yang ngeping, ibarat kata itu si router 1 itu nggak bisa untuk ngeping ya atau mencapai si router 2. Jadi di sini kita akan menggunakan routing. Teman-teman boleh nih mau pakainya si apa namanya nih, si routing statik. Kalau routing statik gini ya. Ini saya pakai pakai OSPF nih teman-teman. Kita coba deh yang pakai ini ya. Sini 222 ya. Kita targetnya 22. Gateway-nya itu berarti 10/10/2 ya teman-teman. Ini kalau routing statik ya. Nah, karena di sini saya nggak pakai ini ya teman-teman. Teman-teman yang penting itu bisa ngeping si ininya teman-teman, si loopback-nya ya. Ini saya hapus aja teman-teman karena saya menggunakan OSPF ya. Nah, di sini teman-teman kalau pakai OSPF ya kurang lebih kayak gini aja teman-teman. Teman-teman bikin aja
instance-nya. Di sini teman-teman masukin aja kayak video OSPF saya, yang mana teman-teman masukin aja router ID ini adalah si IP dari loopback teman-teman. Karena loopback ini nggak bisa berubah ya, selalu on terus teman-teman. Lalu ketika di sini kita menggunakan area backbone aja teman-teman. Di topologi ini nggak saya tulis ya, harusnya saya tulis nih. Coba kita tulis ya, backbone. Aduh, kirim pesan tuh. Sebentar ya. Soalnya nanti mau saya ini kan ya teman-teman, saya mau sampai MPLS ya. Nanti kita backbone gitu. Kita save aja. Nah di sini teman-teman tinggal nggak perlu bikin ya, karena ini backbone sudah ada tersedia yang defaultnya teman-teman. Teman-teman tinggal masukin aja ya untuk si masing-masing subnetnya teman-teman, atau masing-masing klien maupun IP, masing-masing IP routernya teman-teman. Tapi yang diisi itu networknya. Di sini saya udah masukin untuk si loopback saya ya, yaitu 111 teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu loopbacknya networknya loopback, teman-teman bisa cek di sini. Nah ini ada ya teman-teman. Atau teman-teman mau cek network lain ya, ini enak banget Mikrotik. Jadi dia udah ngasih tahu nih networknya ya. Ketika kita bikin IP pun, ketika kita bikinnya misalnya di sini habis ya interface-nya. Misalnya kita isi sini 40 ya. 400 jir. Nah ini otomatis dibuatin ya networknya teman-teman, enaknya ya. Sini tadi 320 ya. Jadi teman-teman tinggal lihatin aja nih si networknya ya teman-teman, masukin aja. Ini kalau teman-teman pakainya OSPF ya kayak saya teman-teman. Ini saya masukin semua networknya. Ini sama kan ya, sama yang di sini teman-teman. Yang di IP ini ya. Kalau teman-teman males ngitungnya atau nggak bisa ngitungnya, tapi harusnya bisa sih. Harus masukin aja teman-teman, karena kita pakai area 0 ya, jadi nggak bikin. Terus kita cek LSA teman-teman, ini udah masuk belum ya, sama cek netboardnya teman-teman, ini udah muncul ya. Karena saya sudah melakukan ini ya, mengisi OSPF-nya teman-teman. Yang penting di OSPF ini, di backbone itu cuma masukin networknya, sama kalau ini kan areanya backbone-nya, jadi cuma masukin network aja. Nanti di sini dibuatin otomatis teman-teman untuk si ini yang designated router ini teman-teman. Jadi designated router itu yang mengelola ya, satunya itu backup teman-teman. Kita cek ya, harusnya yang di router 2 sih. Nah ini udah muncul ya teman-teman, backupnya itu si router 1 ya, anjir. Designatornya router 2. Nah, teman-teman lakukan juga di router 2 nih, karena saya sudah lakukan ya. Oh iya, tadi lupa ya saya bilang, selain si network ini kan, network ya cuma diisi network kalau area backbone. Kalau area lain teman-teman bisa buatin aja nih areanya, misalnya area berapa, area ID-nya berapa gitu. Terus type-nya apa tergantung teman-teman ya. Untuk yang tab-tab ini sudah saya bikinkan ya videonya untuk bagaimana kerjanya gitu. Masih kerekam kan ya, takutnya itu saya nggak kerekam ya, udah ngomong-ngomong jadi ngedubbing gitu, jadi males ya. Nah teman-teman masukin aja lagi router ID-nya ya, dimana di sini router ID itu adalah IP loopback-nya teman-teman. Nah ini ya, ini sedikit aja kliennya teman-teman. Lalu ketika sudah ya, ini untuk routing OSPF. Kalau teman-teman pakai routing statik kayak tadi itu sebenarnya nggak perlu ya teman-teman setup ininya. Cuma kan saya pengennya nanti MPLS ya, jadi sekalian aja menurut saya dibikin gitu. Teman-teman tinggal masukin aja lagi networknya ya, seperti yang di sini teman-teman. Ini udah diberi contekan ya sama si Mikrotik. Ketika itu teman-teman cek LSA, udah muncul belum? Udah muncul ya. Terus netboardnya juga harusnya udah muncul, karena ini udah kebaca ya, dibuatin interface ini dynamic secara otomatis. Oke teman-teman, karena ini udah bisa ya dia. Oh iya, teman-teman bisa cek dulu apakah dia udah terhubung dengan cara ngeping si loopback-nya teman-teman. Kalau udah reply berarti aman ya. Teman-teman coba juga kesini ya. Nah ini udah reply teman-teman, berarti sudah aman ya untuk komunikasinya nih teman-teman. Atau teman-teman bisa cek aja di routing table ya, kalau menggunakan si OSPF teman-teman, nanti ada doa ya. Nah ini DAO Dynamic Active OSPF gitu. Ini juga udah muncul ya klien-klien lainnya teman-teman, si R2 ini ya. Kalau ini udah muncul berarti ini udah aman teman-teman, bisa langsung aja ke mana tadi ya, routing ke BGP teman-teman. Nah karena di sini kita menggunakan ini kita biar deh. Nah karena di sini kita niatnya pakai
IBGP ya teman-teman, internal. Kita nggak pakai eksternal dulu, maka ini harus sama ya teman-teman untuk si AS number-nya teman-teman. AS number ini ibaratnya itu penomoran di router BGP ya teman-teman. Itu ada aturannya ya, jadi sebenarnya nggak boleh asal diisi gitu. Cuma kan saya di lab ya, jadi nggak ngepiring juga saya ke internet luar, jadi nggak ngeganggu teman-teman. Soalnya BGP itu dia perlu disiarkan ya nanti teman-teman. Kalau teman-teman config BGP terus ada error gitu tuh nyebar ke seluruh dunia teman-teman. Jadi bahaya ya. Nah teman-teman bisa langsung aja ke BGP ya, kita konfigurasi BGP-nya. Nah di instan ini saya pakai default ya. Teman-teman isiin aja AS number-nya. Nah kalau teman-teman di dunia nyata itu teman-teman beli ya AS number-nya itu. Nanti dikasih, teman-teman masukin aja. Terus yang kedua, karena kita mau ngepiringnya itu menggunakan si loopback ya, jadi teman-teman isi aja router ID-nya dengan IP loopback teman-teman nih. Ini juga sama ya di router 1 gitu juga teman-teman. Nah ini ya. Nah sekarang kita ngepir dulu teman-teman, kita mau konekin ya. Kita hapus dulu deh. Yang di R2 juga dihapus ya. Nah, udah kehapus ya. Nah kita langsung aja teman-teman tambahkan di peer ya. Peer ini buat ngekonekinnya teman-teman. Instannya kita pakai default ya, karena sebelumnya kita bikin yang di sini ini pakai default nih teman-teman. Kita ngedit defaultnya ya. Teman tinggal tambahkan, terus di sini remote address. Nah ini diisi IP loopback teman-teman. Tunggu ya, saya ada typo tuh. 22 terus AS-nya. Nah ini sesuaikan dengan yang di instan tadi teman-teman. Ini kita apply dulu deh biar ke set. Nah instannya ini sesuaikan dengan yang ini teman-teman. Instan AS number. Kok instan? Iya, AS sesuaikan dengan yang AS number di dalam instan yang kita bikin sebelumnya nih teman-teman. Nah ini kita udah bikin. Kita pakainya default ya. Di dalam default ini si remote AS kita itu 100 teman-teman. Terus remote port nggak perlu ya. Kita remote address dan juga remote AS. Nah ini macam-macam sih sebenarnya teman-teman bisa nih pakai filter ya. Teman-teman bisa bikin filter nih mungkin nanti, atau kita coba konekin dulu deh. Ini saya coba konekin dulu teman-teman. Ini belum connect ya, masih aktif nih. Kita lakukan juga di R2 nih teman-teman. Kita cek ya, ini udah teman-teman. AS-nya juga 100. Nah, kita isi lagi ya teman-teman. Kayaknya defaultnya instan, ini namanya barang kita default aja ya, soalnya enggak ini teman-teman, enggak apa namanya, enggak apa-apa gitu namanya. Terus di sini teman-teman isi juga si remote AS-nya ini yang di instan di router 1 teman-teman, yang tadi itu di router 2. Nah ini udah ya teman-teman, kita bisa coba untuk melakukan. Nah ini udah dikirim, open to send, kita tinggal tunggu dia establish ya teman-teman. Ini kita tunggu. Remote addressnya 11, remote portnya kita nggak pakai ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk update source-nya nanti ya, diganti ke loopback nih. Teman-teman juga ganti ya. Nah ya di sini ya. Nah ini teman-teman ganti ke loopback juga untuk update source-nya ya nanti. Nah ini kita tunggu teman-teman sampai dia berhasil establish ya. Kalau lama kita skip aja deh sampai establish ya, saya tunggu. Oke teman-teman, ini sudah establish ya teman-teman, atau terhubung ya. Agak lumayan lama mungkin gara-gara ini ya laptop saya teman-teman, atau dia perhitungannya ya. Ini udah berhasil teman-teman. Sekarang kita bisa cek dulu untuk di rootnya ya. Nah ini udah muncul ya teman-teman routing tabelnya. Nah sekarang kita bisa siarkan ya teman-teman. Kita bisa menyiarkan yang mau kita share nih untuk si subnetnya ya. Kita kembali ke routing, terus kita ke BGP di mana di sini. Teman-teman bisa siarin nih networknya. Misalnya di R2 ini kita mau ini ya, kita kopas aja deh. Teman-teman bisa kasih ya, karena di sini kita sudah bagi BGP ya. Oh ini udah ada ya.
kita buang, kita tambahkan. Sebenarnya gini aja sih nambahkannya teman-teman. Kenapa tuh? Oh iya, network ya. Maaf teman-teman. Nah ini teman-teman sekarang bisa cek di router 1 nih. Harusnya dia udah muncul sih, atau dia masih ngitung. Nah ini udah muncul ya teman-teman, yang mana kita siarkan. Coba kita siarkan balik untuk yang 20 deh, di Aceh. Nah teman-teman ke BGP lagi, mana tadi ya? Saya buka lagi teman-teman. Nah di sini ya, kita di network teman-teman. Nah ini udah ada juga nih, kita tambahkan lagi ya. Yang 20 juga deh nih kita tambah. Saya kopas 10.20.0/24 ya. Tipe tuh habis subnet slash anu ya. Nah ini juga harusnya kita coba di R2, dia harusnya sudah disiarkan juga. Nah ini udah muncul juga ya teman-teman, 10 dan 20. Nah teman-teman juga bisa kok untuk, aduh kekenyangan saya, ini masih masuk ya suaranya, takutnya nggak masuk teman-teman. Bisa menggunakan yang paling banyak tuh lainnya di mana, di R1 ya. Teman-teman bisa bikin filter nih. Coba deh kita bikin filter ya. Routing terus filter. Prefix in. Misalnya gitu ya. Terus teman-teman kita tolak aja ya yang masuk nih. Ini di router 2 ya. Kita tolak yang dari /24 sampai 32 gitu. Traffic 24 sampai 32. Saya lupa ya, kalau nggak salah gini ya, 24. Di sini kan? Oh di sini teman-teman, maaf ya, lupa. Dari 24 sampai 32 nih, kita bakal ini ya teman-teman, tolak aja nih. Prefix in, prefix yang masuk. Actionnya kita discard ya, kita buang. Terus kita masukin ke dalam si peer-nya teman-teman. PGP, terus nge-peer. Kita bisa masukin ini ya, in filter. Nah ini ya. Sekarang kita cek dulu ini udah masuk belum. Prefix in-nya udah masuk ya, yang mana di dalam prefix in ini kita bikinnya, kita nolak ya untuk dari /24 teman-teman. Kita cek lagi. Nah ini ya, sudah dari /24, ini dibuang. Seharusnya kita cek di routing table. Nah udah nggak ada ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngefilter untuk prefix ya, sebenarnya macam-macam teman-teman. Untuk si filternya ya, ini nggak muncul lagi si DAB ya teman-teman, dynamic active BGP-nya. Kita kembali ke sini lagi ya. Sebenarnya banyak sih teman-teman untuk filter ini ya, kegunaannya nggak cuma sekedar ini aja teman-teman. Nah ini banyak ya, cuma saya belum seadvan itu teman-teman, karena saya masih belajar juga ya. Nah mungkin itu saja teman-teman, bagaimana kita melakukan konfigurasi routing OSPF teman-teman. Teman-teman pertama bikin dulu bridge-nya ya, karena kita mau pakai bridge. Kita kembali lagi ya, kita meringkas. Terus teman-teman masukin aja IP address-nya. Nah terus teman-teman itu yang penting bisa nge-ping ya. Jadi kita perlu routing teman-teman. Teman-teman boleh pakai yang kayak saya tadi itu, yang statik, yang seperti ini ya. Ataupun teman-teman bisa juga menggunakan BGP ya. BGP menggunakan OSPF ya. Seperti yang saya ini teman-teman. Tinggal tambahkan network ya. Ini areanya masih area 0. Jadi cuma nambahkan network aja teman-teman. Terus teman-teman tunggu deh si LSA sama neckboard-nya muncul ya. Kalau udah muncul mereka berdua berarti udah aman teman-teman. Dan ketika teman-teman cek di sini muncul DAO-nya ya, kalau OSPF maka ini udah aman teman-teman. Tinggal teman-teman ke routing BGP. Di sini teman-teman ke instance dulu. Teman-teman pilihlah gitu kalau lab ya. Misalnya mau pakai AS berapa gitu. Terus maunya IGP, IBGP atau EBGP teman-teman. Cuma di video kali ini kita pakainya IBGP ya.
Nah, karena sebelumnya kita pengennya ngepirnya itu menggunakan router ID, kita mau menggunakan loopback, maka router ID-nya diisi aja oleh IP loopback-nya teman-teman. Setelah ini selesai, teman-teman bisa ke peer, terus teman-teman bikinlah ini. Targetnya itu remote address-nya itu IP loopback di router 1 teman-teman. Terus remote AS-nya itu adalah AS yang ada di router 1 teman-teman, yang berada di dalam instance default tadi ya teman-teman. Lalu teman-teman update source-nya LO ya, karena semua itu bakal berasal dari LO. Kalau sudah nanti tunggu aja sampai establish teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau nyiarin ini ya, networknya, teman-teman tinggal masukin aja nih di sini. Nah, itu sudah selesai ya. Kalau teman-teman mau melakukan filter juga bisa. Teman-teman bikin aja kayak saya nih. Saya kan nolak prefix 24 sampai 32, yang mana /24 itu yang dibagikan oleh router 1 nih teman-teman. Ini ya, kita cek di BGP saya. Nah, ini ya, ini kan saya advertising ya teman-teman, pakai /24. Jadi saya tolak aja tuh. Teman-teman juga bisa kok macam-macam ya, pengen misalnya accept gitu dari berapa maunya teman-teman. Ini biar efisien aja sih teman-teman, routing table-nya ya. Takutnya teman-teman kebanyakan gitu kalau nggak dibatasin gini. Ataupun teman-teman yang mau keluar traffic keluarnya, teman-teman bisa juga untuk tolak ya. Jadi teman-teman nggak menyiarkan subnetting teman-teman ke luar, ke dalam internet ya, atau ke dalam BGP, bisa juga gitu teman-teman. Macam-macam ya, teman-teman bisa misalnya gini ya, traffic lag-nya, terus teman-teman bisa discard ya. Kita pilihnya ini traffic out ya. Nah gitu teman-teman, macam-macam ya sebenarnya. Nah, itu saja teman-teman bagaimana kita melakukan konfigurasi BGP peering menggunakan IP loopback teman-teman. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini nanti saya sedikit-sedikit aja ya, soalnya takutnya mikrofonnya nggak muncul suaranya gitu. Nanti kan saya ngedubbing ya, lumayan jadi kerja 2 kali gitu. Jadi kita bikin per tahap aja teman-teman, nggak langsung banyak gitu ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Makasih udah mau nonton ya.